لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Inilah kisahku. Kebetulan saya lahir di Indonesia dengan pasangan, orang tua sebagai muslim, maka saya memeluk agama Islam. Seandainya saja jika saya lahir di Swedia atau Israel dari keluarga Kristen atau Yahudi, apakah ada jaminan bahwa hari ini saya memeluk Islam sebagai agama saya? Tidak, saya tidak bisa memilih di mana saya akan lahir dan saya akan tinggal setelah saya dilahirkan. Untung saja saya tidak pernah bersitegang dengan orang yang berbeda-beda, karena saya tahu mereka juga tidak bisa memilih apa yang akan mereka terima dari orang tua dan negara. Ironisnya, setelah beberapa menit kita lahir, lingkungan kita menentukan agama, ras, suku, dan kebangsaan kita. Dan setelah itu kita membela sampai mati terhadap hal yang bahkan tidak pernah kita putuskan sendiri. Dan sejak saya masih bayi, saya didoktrin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, sehingga saya mengasihani mereka yang bukan muslim. Ya, karena mereka kafir dan matinya nanti masuk neraka. Dan ternyata teman saya yang Kristen juga beranggapan yang sama terhadap agamanya. Mereka mengasihani orang yang tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Ya, karena orang-orang ini akan masuk neraka. Begitu kata ajaran agamanya. Maka coba bayangkan, jika kita tidak berhenti menarik satu sama lain agar pindah agama. Bayangkan kita masing-masing umat agama tidak berhenti saling mengadu superioritas seperti itu, padahal takkan ada titik temu. Jalaluddin Rumi pernah berkata, kebenaran seperti selembar cermin di tangan Tuhan yang jatuh dan pecah berkeping-keping. Lalu setiap orang memungut kepingan-kepingan itu. Lalu setiap orang memperhatikannya dan berpikir bahwa ia telah memiliki kebenaran secara utuh. Ya, memang seperti ini yang terjadi. Karakteristik umat beragama saling mengklaim bahwa agamanya yang paling benar, dan mereka pun tidak butuh pembuktian. Namanya juga iman. Manusia memang berhak menyampaikan ayat-ayat Tuhan, tapi jangan mencoba menjadi Tuhan. Jadi tidak perlulah bagimu untuk melabili orang lain masuk surga ataupun neraka. Ya, karena kita pun masih menghambat kepadanya. Latar belakang dari semua perselisihan adalah karena masing-masing golongan mengklaim bahwasanya golonganku adalah yang terbaik dan benar, karena Tuhan sendiri yang mengatakannya. Lantas pertanyaan diriku adalah, kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang menciptakan Muslim, Buddha, Hindu, Nasrani, Yahudi, bahkan ateis, dan memelihara mereka semua selama ini sampai hari ini, sampai saat ini. Agama apapun tidak ada yang meragukan bahwa Tuhan itu yang Maha Kuasa dan Maha segala-galanya. Dia bisa saja akan menjadikan kita semua sama, serupa, seagama, sesuku, sebangsa, budaya yang sama, tapi tidak kan? Lalu apakah jika suatu negara dihuni oleh rakyat dengan satu agama yang sama, hal
hal itu akan menjamin kerukunan? Tidak. Nyatanya beberapa negara masih rusuh, padahal agama rakyatnya sama, bahkan budaya yang sama. Jadi jangan heran ketika sentimen mayoritas dan minoritas masih berkuasa, sisi kemanusiaan kita mendadak hilang entah kemana. Bayangkan juga seandainya masing-masing agama menuntut agar kitab sucinya digunakan sebagai dasar negara. Ya, maka tinggal tunggu aja kehancurannya bangsa negara Indonesia kita ini. Karena itulah yang digunakan negara dalam mengambil kebijakan dalam bidang politik, hukum, atau kemanusiaan, bukan Al-Quran, Injil, Tripitaka, Weda, atau kitab suci sebuah agama, melainkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam perspektif Pancasila, bebas meyakini dan menjalankan ajaran agamanya, tapi mereka tidak berhak memaksakan sudut pandang agamanya untuk ditempatkan dan sebagai tolak ukur penilaian terhadap agama lain hanya karena merasa paling benar. Misalnya umat agama A tidak berhak mengintervensi kebijakan suatu negara yang terdiri dari berbagai macam keyakinan. Kita mesti ingat, suatu hari kita akan menceritakan kepada anak cucu kita betapa negara kita ini nyaris tercerai-berai, bukan karena bom, senjata, peluru, ataupun rudal, tapi karena orang-orangnya yang saling mengunggulkan, meributkan di media sosial ketika negara lain sedang pergi ke bulan atau merancang teknologi yang memajukan peradaban. Kita masih sibuk meributkan soal beragama. Jadi begini, abang, saudaraku, kakak, adik, bapak, ibu, kita tidak harus berpikir sama, tetapi marilah kita sama-sama berpikir, apakah kita sebagai anak bangsa terus-terusan bertikai? Bila renungan tentang ini terasa baik, mari tolong sebarkan kepada saudara, teman-teman atau siapa saja yang masih ingin kedamaian di bumi pertiwi negara Indonesia yang kita cintai. Terima kasih.